Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Karomah dari kelas IAT 6B. Di sini saya akan berusaha menjawab soal UAS untuk mata kuliah orientalis. Lalu yang pertama adalah tentang penjelasan fase perkembangan orientalis dan oksidentalisme. Adapun untuk orientalis setidaknya ada 3 tahap fase perkembangan. Yang pertama adalah bermula dari fase perang salib, yang mana pada saat itu para orientalis itu bertujuan ingin memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Eropa. Lalu yang kedua adalah berangkat dari fase perang salib ke fase pencerahan, yang mana pada saat itu sudah dibangun sebuah tempat pendidikan berkaitan studi Islam. Nah, itu juga bertepatan dengan masa Peter Agung. Lalu yang ketiga ada fase dari masa pencerahan sampai saat ini, atau dari modern ke postmodern, yang mana pada saat itu masyarakat modern mencari sebuah kebenaran dan mereka juga menolak gereja. Pada masa postmodern mereka menolak gereja karena menganggap peraturan gereja itu tidak sesuai dengan rasio dan merugikan. Nah, adapun untuk fase oksidentalis, setidaknya dapat kita ketahui mulai dari penerjemahan tekstual dan kontekstual, lalu juga mereka membuat. Lalu soal yang kedua adalah mengapa Barat perlu memahami Timur atau Islam? Karena pada saat itu Barat mengalami kerancuan dan ketidakseimbangan dalam masa perkembangannya, sehingga mereka belajar dan berusaha mempelajarinya dari Islam yang sudah lebih terkendali terhadap pemahamannya. Makanya mereka juga banyak mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan Islam dengan mempelajarinya. Namun tujuan lainnya seperti yang dilakukan orientalis adalah mereka juga mencari kesalahan dan kelemahan Islam. Dengan kesalahan dan kelemahan itulah secara tidak langsung mereka juga akan mudah untuk menghancurkan Timur atau Islam tersebut, dan yang pada akhirnya menjadikan bangsa Timur, yakni Islam, menjadi sebuah bangsa Eropa yang sebagaimana kita ketahui bahwa di Eropa kebanyakan adalah orang-orang Kristen. Lalu untuk soal nomor 3 adalah kekeliruan yang dilakukan oleh orientalis di Barat dalam memahami ilmu dalam Islam sangat jelas. Kita lihat dari aspek filsafat ilmu dan hidup, mereka sangat tidak etis dan tidak sesuai, sehingga menyebabkan sebuah kerancuan dalam studi ilmu Islam maupun dalam pemahamannya. Nah, ini tampak ketika mereka mempelajari Islam dengan menggunakan ideologi mereka, yakni Barat, dan meninggalkan atau mengesampingkan wahyu yang menjadi sebuah sumber kebenaran dalam studi mempelajari ilmu dalam Islam. Lanjut untuk menjawab pertanyaan nomor 4 berkaitan tentang metode apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh orientalis atau Barat untuk memahami teologi dari Timur dan Al-Quran sebagai kitab suci Timur atau umat Islam. Nah, setidaknya ada 3 metode dalam teologi, yakni adalah teologis normatif. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan setiap agama itu sama atau pluralisme. Lalu yang kedua adalah teologis dialogis, yang mana mereka memahami agama tertentu dengan menggunakan cara pandang agama yang lain. Lalu yang ketiga adalah metode teologis konvergensi, yang mana mereka memahami agama tertentu dengan agama-agama yang lain dengan melihat masing-masing persamaannya. Lalu adapun untuk dalam memahami wahyu, mereka menggunakan metode Bible,
yang mana Bible itu adalah sebagai pedoman dan cara pandang mereka di Barat untuk memahami Al-Quran dengan melihat kesamaan Al-Quran dan Bible. Menjawab pertanyaan nomor 5 yang berkaitan tentang apa pengaruh dari orientalis dan oksidentalis pada Indonesia. Jadi pengaruhnya sangat banyak, menyeluruh, meliputi segala aspek seperti dalam hal sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya. Semisal di dalam sosial politik adanya ormas-ormas yang bertujuan untuk menguasai negara, menjadikannya sebuah negara Islam seperti HTI, ISIS, dan lain sebagainya. Lalu dalam hal ajaran agama itu juga ada pengaruhnya, sebagaimana adanya ajaran pluralisme, lalu metode hermeneutika untuk memahami Al-Quran. Adapun tentang pengaruhnya dalam hal budaya, ya seperti pakaian yang cenderung sangat terbuka sebagaimana orang-orang di Barat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.